Aisyah itu pelacur, Aisyah itu kafir yang menyembunyikan wasiatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepahaman. Yang perlu saya beritahukan terakhir, ada kasus begini. Saya lagi ngaji menerangkan begini, setelah selesai ada orang datang ke saya, klinik Pak Bukhari. Apa? Adikku yang melok si Ani Pak. Ini tak ceritanya menurut kau apa pelajaran Quran palsu, nggak boleh pakai Sahih Bukhari, Muslim, bahwa suara duduk itu suaranya Ali, nggak ada itu Pak. Menurut Pak, menurut Pak Bukhari gimana? Di dalam ajaran Syiah ada ajaran yang namanya taqiyah. Taqiyah yaitu orang Syiah wajib menjaga kerahasiaan ajaran Syiah. Kalau perlu wajib berbohong supaya orang nggak tahu. Maka yang tahu hal semacam ini, kalau nggak orang tingkat tinggi nggak tahu. Ada kitab, kalau Anda bisa baca kitab Al-Kafi, Al-Istibsar, At-Tahdhib, itu bisa tahu betapa rahasia kebohongan mereka. Tapi karena banyak yang baca, masih ada lagi kitab-kitab mereka. Karena nggak ada yang baca, bahkan ada tokoh mereka yang terlanjur menulis rahasianya, dicetak, diperbanyak. Tapi orang awam nggak bakalan tahu. Jadi kalau ada orang yang Syiah nggak tahu begini-begini, kemungkinan ada dua. Satu memang nggak diberitahu, yang kedua mungkin tahu tapi karena taqiyah wajib bohong. Mungkin memang nggak diberitahu, yang kedua mungkin tahu tapi karena taqiyah untuk menjaga agamanya wajib bohong. Itu salah satu contoh firqatul Islam. Di antara firqah itu Syiah. Ada firqah yang lain banyak. Syiah saja ada 23 kelompok. Ada Zaidiyah, ada Rafidhiyah, ada ini, ada yang banyak. Tapi kalau ada kata-kata Syiah tanpa embel-embel, tidak utliqa lafzu Syiah, kalau diucapkan Syiah tanpa embel-embel, insyaAllah ila Syiah al-imamiyah. Kalau ada kata-kata Syiah tanpa embel-embel, yang dimaksudkan yaitu Syiah imamiyah atau Syiah Isna Asyariyah. Isna Asyariyah itu 12. Jadi Syiah Isna Asyariyah yaitu Syiah yang mengakui hanya imam itu hanya ada 12. Jadi kalau ada kata itu yang dimaksudkan ya imamnya atau Isna Asyariyah. Kalau yang lain pakai embel-embel, ada Zaidiyah, ada itu. Banyak ucapan dalam Islam. Yang terkenal imamiyah ini yang paling banyak imamiyah. Yang lain masih banyak lagi. Ada yang mengaku Ahmadiyah itu mengaku Imam Mahdi. Mirza Ghulam Ahmad itu Imam Mahdi. Padahal Nabi mengatakan Imam Mahdi itu keluarga Nabi sendiri, keturunan Nabi, harus orang Quraisy. Padahal Mirza Ghulam Ahmad orang Pakistan, bukan keturunan Quraisy. Jadi nggak benar. Banyak sekali
kelompok-kelompok yang mengaku Islam, ada yang namanya kelompoknya Ulama Al-Kadzab dan lain sebagainya, banyak sekali. Itulah beberapa contoh. Mungkin ada beberapa pertanyaan, kamu persilakan. Pertanyaan saya kadang-kadang sering mendengar akhir-akhir ini dari adik-adik teman-teman itu ketika membaca salawat ini, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Apakah itu termasuk ada dalam syiahnya, Pak? Karena dia Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Jadi dia tidak menggunakan kata ashabi, tidak, tapi saya dengarkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Kan tak sering tak dengarkan ke wa ala ali. Apakah ini kira-kira termasuk ajaran Syiah yang disisipkan kepada orang-orang kita? Itu. Jadi sering kali saya mendengarkan ketika salawat-salawat, ya saya tidak mengatakan namanya, tapi ada kelompok-kelompok sekarang sudah menjadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Nah, saya dengarkan wa ala ali. Wa ala ali, bukan wa ala alihi. Kalau wa ali kan ya, jadi wa ala ali begitu. Tidak wa ala ali wa sahbihi, tidak begitu. Ini yang saya tanyakan, apakah itu juga termasuk sisipan dari para orang Syiah kepada jemaah kita harus jemaah kita kasih salawat begitu. Dan kelompok-kelompok mereka itu tidak pernah menyebut nama sahabat-sahabat seperti Sayyidina Umar, sahabat, tidak pernah menyebut nama itu. Baik seperti kita ahli sunnah wal jamaah kan sering menyebutkan nama sahabat Umar dan sebagainya. Ini saya pertanyakan, mungkin apakah itu termasuk sisipan mereka. Yang kedua gini Pak, saya itu ada pernah mendengarkan masalah tentang cara membaca Al-Quran. Tadi Bapak menyebutkan bahwa ada Quran Usmani dan sebagainya. Saya ingat ketika di kampung saya itu ada perbedaan pendapat tentang cara menghatamkan Al-Quran. Lebih-lebih ketika menjelang bulan Ramadan dan Sya'ban, itu ada jemaah yang mengadakan acara khatmul Quran. Tapi caranya membaca, ada yang dibaca dari awal sampai akhir oleh hafid dan sebagainya. Tetapi ada yang mengadakan acara singkat supaya khatam Al-Quran dibaca, kumpulkan 30 orang. Kemudian yang satu membaca juz 1, yang dua juz 2 dan sebagainya bersama-sama sendiri, sehingga khataman Al-Quran itu setengah jam selesai khatam gitu. Ada yang cara sedemikian. Tetapi dalam hal ini kan banyak ada yang tidak setuju. Mungkin manusia Quran, manusia bukan bareng saat majelis siji motor siji motor dan sebagainya. Itu ada yang tidak. Lah, cara-cara yang demikian itu apakah terdapat para sahabat-sahabat Nabi itu dulu ketika membaca atau mengatakan Al-Quran secara seperti itu? Apakah ada contoh-contoh dari para Nabi, para sahabat-sahabat Nabi menghatamkan Al-Quran supaya cepat ini dibaca bareng-bareng saat majelis maca juz 1 sampai 30 diuki. Itu apa ada makhotnya, cara hadisnya ada hadisnya, ada contoh dari para sahabat-sahabat Nabi. Karena hal ini saya tanyakan kepada teman-teman kan kalau tidak ada jawabnya, tidak ada pernah memberikan, tidak pernah menemukan cara-cara seperti itu. Adanya cara sahabat maca juz 1 orang rampung sedino, orang dino dan sebagainya. Itu yang ada. Tapi sekarang ada acara yang seperti itu. Apakah itu tidak termasuk katakanlah sekarang itu bid'ah yang tidak benar, karena Quran dibaca akhirnya tidak bisa dipahami, suaranya yang gemuruh dan sebagainya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya mau tanya, yang pertama, mengingat ajaran Syiah, kalau tadi yang sampaikan oleh Yai begitu, coba mengingat
menyimpang dari ajaran Rasul, lantas apakah boleh misalnya ada kelompok tertentu, kelompok umat Islam yang bersikap keras terhadap Syiah, contoh seperti yang terjadi di Sampang Madura itu. Yang kedua, sekali lagi karena setelah kita tahu dan Pak Yai menyampaikan betapa mungkin sesatnya Syiah sesuai yang Pak Yai sampaikan tadi, apakah berkenan Yai menyebutkan tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia ini, atau paling enggak yang mengatur lembaga apa ini demi kehati-hatian kita, biar ternyata itu hanya kebohongan yang disembunyikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara dua tentang bacaan selawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa alihi. Biasanya ada yang double, wa ala alihi wa alihi, ada yang wa ala alihi wa ahli, ada yang ala alihi wa ahli, ada yang belakangnya baru ditambah wa alihi. Jadi ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, terus wa ala ahli, itu belakangnya ada wa alihi. Sehingga ada orang bertanya, Pak, kok Ali ini kok mati bola-balik? Baru tadi pagi saya ditanya orang juga, Pak Alinya kok berkali-kali Pak? Wong tinggi, wong sayung. Orang nasi menikun dia Pak. Wongnya ora tau nyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selalu yang disebut wong Islam kok ora hafal Imam Rolas. Orang harus hafal ada Hasan, Husain, Ali bin Husain, sampai kepada Ja'far Shadiq, sampai kepada Hasan al-Ash'ari itu ya. Disuruh diuji-uji, tapi Abu Bakar Umar nggak pernah. Yang ditanyakan dia itu pakai wa'ala Ali wa ahli. Gimana? Sebenarnya kata-kata ahli dengan alihi itu hampir sama. Ali Muhammad dengan Ali Muhammad sama. Ali Muhammad siapa? Ini yang jadi masalah pertanyaan umum. Ada yang mengatakan Ali Muhammad itu nggak ada, karena keluarga Muhammad itu mestinya keluar dari anak lanang, sedangkan Muhammad nggak punya anak lanang, anaknya wedok-wedok dari Fatimah. Jadi nggak ada Ali Muhammad. Ahlul Bait itu nggak ada. Maka ada orang yang menentang kalau ada orang disebut Habib itu nggak benar, karena Nabi nggak punya Ahlul Bait. Jawabannya, keturunan atau Ahlul Bait tidak harus dari lanang. Quran mengatakan wa min dzurriyyati Ishaq, termasuk Isa bin Maryam. Di antara keluarganya Ishaq, keturunan Ishaq, Nabi Ishaq, yaitu Maryam. Padahal Maryam nggak punya bapak. Berarti keturunan tidak harus dari lanang, wedok juga boleh. Jadi kalau begitu keturunan Fatimah, ya Ahlul Baitina. Ini pernah seorang Ahlul Bait zamannya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun mengatakan, ada orang mengatakan kamu dari Ahlul Bait Nabi, apa benar? Iya. Nabi punya anak lanang enggak? Enggak punya. Lah kok kamu ahli baitnya Nabi, wong ahli bait harusnya anak lanang? Dia menjawab, Maryam, Isa bin Maryam adalah dalam Quran disebutkan dzurriyyatu Ishaq. Padahal Maryam enggak punya bapak, sehingga yang namanya Ahlul Bait tidak harus keturunan lanang. Ini jawabannya. Maka menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlul Bait ada. Cuma kalimat ahli dan ali diartikan sama. Ali, lah itu yang diselewengkan, ali pakai ali. Wa ala ali bukan ali.
yang diselewengkan itu wa'ala Ali itu jelas dibelokkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi terhadap mereka kita tidak tergesa-gesa menuduh mereka Syiah. Karena di Indonesia ini kamu harus hati-hati. Ada kelompok yang sangat mengagungkan Sayyidina Ali, nggak sampai kepada tingkat Nabi. Mereka adalah kelompok Alawiyah yang ahli sunnah wal jamaah. Kelompok Alawiyah itu fanatik, sangat menghormati dan menghebatkan Ali sesuai dengan kehebatannya, tidak sesuai dengan khayalannya. Jadi mengagungkan Ali sesuai dengan keagungan dan kehebatannya, tapi mereka tetap ahli sunnah wal jamaah, itu kelompok Alawi. Maka mungkin mereka itu Syiah, mungkin Alawi. Tapi kalau ada kata-kata nggak pernah nyebut Abu Bakar, Utsman, nggak pernah. Saya baru tadi pagi dilaporin di Ranggenuk Sayung itu Pak, ada kelompok yang nggak pernah nyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi orang-orang disuruh menghafalkan Imam 12. Kalau baca Muhammad wa ala Ali wa ahli, itu ada cenderung kepada Syiah. Tapi benarkah Syiah perlu diteliti. Bagaimana kita menghadapi mereka? Mereka jelas sesat. Kharijun anil Islam. Saya tanya saudara-saudara, kalau sudah mengatakan Quran kita ini palsu, itu masih termasuk kelompok Islam bukan? Masih termasuk Islam bukan? Bukan. Kalau mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman kafir, itu masih termasuk Islam enggak? Kalau mengatakan Aisyah kafir, mereka masih termasuk Islam enggak? Ini ada situ. Sampai kepada rukun Islamnya berbeda, rukun imannya berbeda. Yang terakhir, Mekah bukan tanah suci. Tanah suci itu Karbala. Semarang sudah ada orang berangkat hajinya bukan ke Mekah tapi ke Karbala. Ya, tidak ada orang Semarang yang berangkat ke Karbala. Haji karena Karbala lebih suci daripada Mekah. Dibuatkan di sana mas'ah itu tempat sa'i. Kalau memang begitu lebih baik diproklamirkan agama Syiah daripada agama Islam tapi berbeda dengan keyakinan Islam. Lalu bagaimana menyikapi mereka? Kita tidak boleh agresif terhadap mereka. Kita tetap mengambil sikap Ahlussunnah wal Jamaah, toleransi. Mengapa? Ada yang punya keyakinan lebih ngeri dari itu. Apa? Menganggap Isa anak Tuhan. Itu kan lebih ngeri itu. Isa anak Tuhan. Terhadap mereka kita bersikap apa? Lakum dinukum waliyadin. Allah nggak punya anak, mereka mengatakan Allah punya anak. Nah ini kan berbeda banget. Tapi ya kita nggak boleh bersikap agresif terhadap mereka. Kalau bisa mereka diajak sama dengan kita, Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau nggak bisa, ya lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh menyerang masjidnya Syiah diserang, dihancurkan, dosa itu. Nggak boleh. Masjid diserang, tempat pengajiannya dibakar, orangnya sampai pada lari itu di Madura, itu nggak boleh. Bukan sikap Nabi. Kita tetap toleran terhadap mereka. Mau sih lebih ngeri saja kita toleran, masa kepada mereka nggak toleran? Bukan berarti membenarkan mereka. Kita tetap berkeyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, mereka salah, tapi kita tetap bersikap lakum dinukum waliyadin. Di Semarang atau di Jawa Tengah atau di Indonesia apa ada? Syiah ada. Tokoh-tokohnya
belum nampak tokoh yang sangat menonjol. Tapi kita tahu Jawa Tengah ini Syiahnya berangkat dari Bang Sri Jepara. Dulu sebelum ada apa-apa, Bang Sri Jepara sudah ada tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran Syiah. Yaitu orang harus berbaiat kepada iman. Bahkan akhirnya menculik, istilah saya, menculik anaknya orang Bulus Talan. Bulus Talan itu murid saya ngaji, anaknya diambil orang Syiah dibawa ke Iran. Pertama kali alasannya diajak ngelencer ke Thailand. Setelah sampai Thailand minta visa ke kedutaan Iran, diajak ke Iran. Akhirnya belajar di Iran dan menjadi tokoh di sana. Sudah pulang tapi belum ketahuan, saya belum tahu sekarang anak itu di mana, menjadi apa. Yang jelas sudah lama belajar di Iran. Di mereka ngambil jadi di Semarang sudah ada. Tapi ya secara sembunyi-sembunyi, di samping mereka punya kewajiban apa? Taqiyah. Apa? Taqiyah itu yang melindungi mereka. Padahal nggak bisa fair. Itulah yang dapat saya sampaikan. Ada lagi? Mengenai bacaan Quran. Bacaan Quran itu tidak sampai kepada menyangkut kepada ajaran Syiah. Soal khataman Quran ben cepat, kowe sadis, kowe siji, kowe loro, kowe telu, itu saya kira tidak masalah. Kalau misalnya ada yang tadarus dimulai dari alif lam sampai belakang urut, ya boleh. Kalau supaya cepat, kowe sadis bareng-bareng, saya kira tidak ada masalah dan tidak ada kaitannya dengan di pesantren sering dilakukan. Yuk takliman Quran, yuk tunjungan sadis hingga sekarang ada Quran yang dicetak dan dijilid per juz. Cetakan Toha Putra itu ada per juz itu, sehingga setiap orang satu juz itu enggak masalah. Orang kauman sering itu khataman satu juz itu. Yang kalau ada yang khataman awal sampai akhir, kita mendengarkan sambil menaskah itu sangat baik. Tapi kalau sambil baca bareng itu kan nggak ada yang mentaskah, nggak ada yang kalau salah nggak ada yang benarkan, yaitu gunanya biasanya orang seperti itu malah barokah. Tapi kalau memang benar-benar tadarus, yang namanya tadarus yaitu satu baca, yang satu nyimak. Kalau salah dibenarkan, kalau dia nggak tahu berguru kepada yang baca, itu namanya tadarus. Seperti Nabi dulu tadarus dengan malaikat Jibril. Jadi Jibril baca, Nabi nyimak, Nabi dapat baca, Jibril nyimak. Tapi selanjutnya berkembang di Indonesia seperti ini. Ya nggak perlu dipermasalahkan. Ada lagi? Kalau nggak ada, nggak ada. Zaman Nabi nggak ada seperti itu. Udah akal-akalan mau saya itu cepat. Ya kadang-kadang ada orang yang mempermasalahkan Nabi dulu nggak begitu kok kamu begitu, berarti itu bid'ah misalnya. Ya nggak ada permasalahan, nggak ada. Sampai orang baca bareng saja tetap dianggap bid'ah. Baca bareng aja dianggap bid'ah. Itu dianggap bid'ah karena kalau ada orang baca Quran disuruh mendengarkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ulama kok malah maca dhewe. Disuruh mendengarkan itu kalau nggak ada kesibukan sendiri. Kalau ada kesibukan sendiri baca sendiri, tidak ada kewajiban mendengarkan. Ini cara pakai kan kecuali kalau dia punya kewajiban sendiri, nggak berkewajiban mendengarkan.
Saya kira memang yang lain juga demikian. Kalau baca bareng itu ada perbedaan karena ada kalau orang baca sungguh mendengarkan kok baca sendiri. Tapi kalau ada orang misalnya dia sedang baca orang lain salat malah yang baca suruh dia. Ada orang baca Quran keras, lalu ada orang salat malah yang baca suruh dia. Bukannya yang salat itu mendengarkan bacaannya dia. Ini yang oke itu seperti itu. Kalau ada orang itu nggak punya pekerjaan, ada orang baca Quran, dengarkan. Tapi nek kowe dhewe maca aku ya arep maca kalau aku ya pengen dari dhewe. Ya monggo. Tidak ada salahnya membaca bersama-sama. Cuma kalau ada nek digolek mak prayogane piye? Jelas prayogane sing diwaca sing liyane ono kejaba entuk ganjaran, nek ono kesalahan saling mengingatkan nek golek prayogane. Tapi kalau yang satu ingin baca ini, Pak saya ditugasi guru saya habis asar saya membaca surat tolak, saya ditugasi guru saya kalau habis asar saya motor di dhewe gak masalah. Aku didhawuhi maca juz 1 Pak, ya aku didhawuhi guruku maca juz 2 monggo boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak ada pekerjaan memang kudu mendengarkan. Oke, di sini berlaku. Saya kira itulah apa yang dapat saya sampaikan. Mari kita mohon pada Allah SWT agar kita diselamatkan dari firqah yang sesat dan kita tetap pada jalurnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.